Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Amos pasal 6. Rasa tentram yang palsu. Celakalah atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di gunung Samaria, atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Menyeberanglah ke Karnet dan lihatlah, berjalanlah dari sana ke Hamat yang besar itu dan pergilah ke Gad orang Filistin. Adakah mereka lebih baik dari kerajaan-kerajaan ini? Atau lebih besarkah daerah mereka dari daerahmu? Hai kamu yang menganggap jauh dari malapetaka, tetapi mendekatkan pemerintahan kekerasan, yang berbaring ke tempat tidur dari gading dan duduk berjuntai di ranjang, yang memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi mendengarkan bunyi gambus, dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya, yang minum anggur dari bakor dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Sebab itu sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan, dan berlalulah keriuhan pesta orang-orang yang duduk berjunta itu. Tuhan Allah telah bersumpah demi dirinya, demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Aku ini keji terhadap kecongkakan Yakub, aku benci kepada purinya, aku akan menyerahkan kota serta isinya. Dan jika masih tinggal 10 orang dalam satu rumah, mereka akan mati. Dan jika pamannya pembakar mayat itu yang datang mengangkat dan mengeluarkan mayat itu dari rumah itu, bertanyalah kepada orang yang ada di bagian belakang rumah, adakah lagi orang bersama-sama engkau? Dan dijawab, tidak ada. Ia akan berkata, diam, sebab tidaklah patut menyebut-nyebut nama Tuhan. Sebab sesungguhnya Tuhan memberi perintah, maka rumah besar dirobohkan menjadi reruntuhan, dan rumah kecil menjadi rongsokan. Berlarikah kuda-kuda di atas bukit batu, atau dibajak orangkah laut dengan lembu? Sungguh kamu telah mengubah keadilan menjadi racun, dan hasil kebenaran menjadi ipuh. Hai kamu yang bersuka cita karena Lodabar, dan yang berkata, bukankah kita dengan kekuatan kita merebut Karnaim bagi kita? Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan suatu bangsa melawan kamu, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam, dan mereka akan menindas kamu dari jalan yang menuju ke Hamat sampai ke sungai yang di Araba. Amos 6 merupakan bagian dari nubuatan penghukuman Tuhan atas Israel, khususnya kerajaan utara yang hidup dalam kenyamanan, kemewahan dan kecongkakan, namun melupakan keadilan dan belas kasihan. Pasal ini adalah teguran tajam kepada para pemimpin dan orang kaya yang merasa aman padahal kehancuran sedang mengintai. Renungannya buat kita, waspadalah terhadap rasa aman palsu. Kita sering merasa aman karena pelayanan kita, keberhasilan kita, atau status kita. Tapi Amos memperingatkan jangan sampai kenyamanan membuat kita tumpul secara rohani. Kemewahan bukan jaminan berkat. Tuhan tidak menentang kemakmuran, tetapi bila Ia membuat kita melupakan belas kasihan, keadilan dan kerendahan hati, maka itu semuanya menjadi dosa. Hidup berpusat pada diri sendiri mendatangkan hukuman. Orang Israel saat itu hanya hidup untuk diri mereka sendiri, makan, minum, menyanyi, tidur, namun tidak peduli dengan ketidakadilan dan ketidakadilan sosial atau penyembahan yang benar. Pemimpin rohani dan sosial memiliki tanggung jawab yang besar.
Orang-orang yang duduk di Sion dan di Samaria adalah para pemimpin. Amos mengingatkan bahwa pemimpin yang gagal membawa bangsanya kepada kebenaran akan menerima hukuman lebih dahulu. Kesimpulan Amos pasal 6 memperlihatkan bagaimana umat Tuhan, khususnya para pemimpin dan orang-orang kaya di Israel, telah terlena dalam kemewahan dan rasa aman palsu, sementara mereka mengabaikan keadilan, belas kasih, dan kebenaran. Tuhan mengecam sikap sombong dan hidup yang berpusat pada diri sendiri. Mereka yang menikmati kekayaan tanpa pertobatan justru akan menjadi yang pertama mengalami murka dan pembuangan. Pesan ini menegaskan bahwa kemewahan tanpa kesalehan akan membawa kehancuran, dan bahwa Tuhan mengingatkan umat-Nya untuk hidup rendah hati, hidup adil, dan kepekaan terhadap keadaan sesama. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.